Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran itu secara bahasa artinya proses turunnya Al-Quran. Kalau kita lihat dari prosesnya, turunnya Al-Quran itu ada 4 proses. Proses yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Itu turun secara sekaligus dan peristiwanya oleh para ahli tafsir disebut dengan peristiwa Lailatul Qadar. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu proses yang turunnya dimulai pada tanggal 17 Ramadan pada saat Rasulullah Muhammad berusia 40 tahun dan itu menjadi pertanda diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah, dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga adalah proses ketika Rasulullah menyampaikan wahyu Al-Quran yang beliau terima dari malaikat Jibril kepada para sahabat. Nah, proses ini berlangsung selama 23 tahun. Ada yang menyebut 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi dibulatkan saja 23 tahun. Ya, selama Rasulullah bermukim di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Kemudian proses yang kedua dan proses yang ketiga itu berlangsung secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus dan tidak berurutan seperti yang kita punya mushaf sekarang ini. Tapi setiap Rasulullah menerima wahyu, beliau kemudian menjelaskan kepada para sahabat, ini termasuk surat ini termasuk surat ini, dan seterusnya. Dan para sahabat kemudian mencatat dengan medium dan cara-cara pencatatan yang mereka kembangkan secara pribadi-pribadi. Nah, yang keempat adalah proses di mana kita mengamalkan Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan mengaktualisasikan Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah, sebagai nasihat dari Allah, dan makna dan fungsi-fungsi Al-Quran yang kalau kita mengikuti Al-Qurtubi itu memiliki sekitar 52 nama. Nah, tentu saja nuzulul Quran yang seperti ini berbeda dengan peringatan nuzulul Quran. Kalau peringatan nuzulul Quran itu adalah tradisi yang dikembangkan oleh umat Islam di berbagai negara, tidak semuanya, termasuk di Indonesia, agar umat Islam itu lebih dekat dengan Al-Quran, agar manusia lebih mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk hidup atau guidance for living. Tapi lebih dari itu, terkait dengan pengamalan yang keempat atau pemanaan yang keempat dari Nuzulul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai living guidance, sebagai petunjuk yang senantiasa hidup, karena kita terus mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan Al-Quran dalam seluas mungkin atau seluruh aspek kehidupan umat manusia. Karena dengan cara itulah kita mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keselamatan hidup, dan mendapatkan insya Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.